Nah, video kedua kita bakalan buat untuk aplikasinya menggunakan Windows Form. Oh ya, ini aplikasi apa itu namanya? Aplikasi apa sih? Visual Studio. Untuk buat ininya. Oke, ini app ESP namanya, aplikasi ESP buat ESP-nya. Taruh di desktop. Oke, great. Nah, ini untuk tampilan awal ya. Waktu pas pertama kali buat project baru, yang mau ditambahin ini sebuah toolbox. Woi, kok toolbox? Text box. Nah, text box ini nanti dia buat itu user untuk inputin com berapa nilai com, nama comnya. Nah, untuk inputin nama com, kemudian nanti ada button untuk start supaya apa itu namanya, user bisa langsung ketika user nekan start dia proses apa itu namanya, pengiriman datanya bisa dimulai. Kemudian ini ada button lagi untuk nge-stop. Oh, start itu berarti itu nanti apa? Fungsinya untuk mengopenkan. Open port. Terus ada text box lagi. Nah, text box ini untuk nampilin data yang dikirimkan dari ESP ke aplikasinya. Oke. Mungkin gini ya, tambahin label. Label. Oke. Label ini data yang masuk. Kita tampilin di sini. Data yang masuk, kemudian no. Ini taruh bawah, guys. Ini untuk port name. Port name nanti user inputkan di sini. Kemudian ini data yang ini buttonnya nanti untuk start. Kemudian ini untuk close, untuk stop. Nah, wes gini aja wes. Kita buatnya kecil aja. Yang penting bisa ngirim data dulu. Ini kita kasih nama dia tb port name. Jadi tempat user untuk inputkan data. Ini sebagai button start. Dan ini adalah teksnya, itu namanya kita kasih text start. Ini stop. Button stop. Nah, ini untuk nampilin datanya kita kasih nama tb tb data aja wes. Lalu start. Nah, kita buat coba event. Ketika tombol start diklik itu apa yang terjadi ya? Pertama try. Jadi kita try dulu.
untuk ini apa itu namanya ya, serial port. Oh iya, lupa kan, portnya belum ditambahin. Serial port. Oh, oke. Serial portnya ini diberi nama apa ya? Ya serial port lah. Serial port tetap. Jadi ketika ditekan tombol start, serial port name itu sama dengan, kan user udah nginputin itu ya, udah nginputin nama comnya, nama port name-nya, tb port name, sorry, sama dengan tb port name dot text. Nah, kemudian apa, serial port dot open, di open serial portnya. Nah, kalau nggak bisa, ternyata ada yang error di dalamnya. Nah, yang dikerjakan tuh yang ini, exception. Oke. Kita keluarin message box dot show. Apa yang ditampilin? Ya bilang lah bahwa error port error. Nah, ditambahkan dengan itu exception dari ininya. Next, kita tambahkan sebuah event dari serial portnya, yaitu ketika ada data yang masuk, data receive, ketika ada data yang diterima. Nah, apa yang dikerjakan ketika ada data yang diterima? Ini lupa. Ketika ada data yang diterima adalah kita meminta untuk thread main thread untuk mengerjakan sebuah event baru, event handler bernama, karena kita pengen untuk ketika ada data masuk, kita pengen untuk menampilkan datanya itu kan di tb data tadi itu. Kita kasih nama eventnya dalam menampilkan data. Alt enter, ini generate, untuk buat sebuah metode event baru. Nah, di dalamnya kita bakalan nampilin tb.data.text itu sama dengan apa ya? Sama dengan serial port pusing kan, readline. Nah, ini kita bakalan minta dia untuk baca itu data yang dikirimkan oleh dia, dikirimkan oleh si ESP. Oke, tunggu, coba dulu ya. Oke, ini untuk port name-nya itu COM5. Untuk port name ini bisa dilihat di itunya, apa itu namanya? Astagfirullahaladzim. Di bagian Arduino-nya, program Arduino, Hitam sederhana, ESP no. Sebenarnya bisa aplikasinya untuk langsung nemuin dia itu yang terhubung itu COM berapa, cuma nanti aja sih. Kita coba untuk yang gampangnya. Dia tuh di COM 5. What's that? Oke. Di COM 5 ketika kita tekan start. Nah, lalu kita coba sensornya. Nah, lampu off. Jadi datanya itu terkirim. Enggak kan? Jadi kalau ada suara dia ngirim data. Oke, itu untuk pengiriman data dari ESP ke aplikasinya. Nah, lalu ini stop itu apa yang dilakukan stop ya, untuk memutuskan itu ya, mengclosekan
serial portnya, serial port.close. Jadi ditutup dia sehingga dia gak bisa menerima atau mengirim data ketika serial portnya di close. Jadi ini COM5 di start, nah dia bakalan mengirim data. Ketika di stop, nah dia gak bisa mengirim data lagi. So seperti itu untuk yang pertama ini. Nanti untuk selanjutnya kita bakalan coba kalau gimana caranya supaya supaya aplikasi itu bisa ngirim data ke ISP-nya. Sebenarnya kita mau menyalakan atau mematikan lampu dari aplikasi ini bisa nanti. Oke, voila.